Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya terhormat Ibu Rugayah SPD selaku dosen mata kuliah Statistika Probabilitas serta teman-teman yang saya banggakan. Kami dari kelompok 9 dari kelas 644B25 ingin mempresentasikan hasil tugas kami yang berjudul Analisis Data Penjualan Statistik pada perusahaan Salihah Parfum menggunakan metode ANOVA 2 arah dengan interaksi. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Mutia Ayu-Wardani sebagai moderator, serta rekan saya yaitu Putri Salsabila Jamaluddin. Kami akan membahas beberapa topik pembahasan, yaitu pembahasan pertama adalah latar belakang, yang kedua landasan teori, ketiga studi kasus, keempat formula hipotesis, kelima taraf nyata dan F-tabel, yang keenam statistik uji yang digunakan, yang ketujuh tabel analisis varians atau ANOVA, yang kedelapan kesimpulan, dan yang kesembilan saran. Untuk latar belakang akan dibahas oleh Putri Salsabila. Latar belakang, Salihah Parfum adalah usaha parfum isi ulang atau istilahnya adalah parfum refill yang juga memproduksi berbagai jenis parfum. Salihah Parfum sudah berdiri sejak 9 Desember 2023. Salihah Parfum telah fokus mengembangkan bisnis parfum refillnya dan memasarkan melalui offline dan online atau platform e-commerce. Aroma parfum yang bestseller dari Salihah Parfum adalah ada Vanilla Body, ada Baccarat, ada Bossen, ada Silver Create. Landasan teori, ANOVA 2 arah dengan interaksi adalah alat statistik yang kuat untuk memeriksa pengaruh dua faktor dan interaksi antara mereka pada variabel respon. Dalam penelitian kuantitatif, ANOVA 2 arah digunakan ketika kita ingin membandingkan rata-rata variabel respon antara dua faktor yang mempengaruhi. Faktor-faktor ini bisa menjadi kualitatif ataupun kuantitatif. ANOVA 2 arah dengan interaksi relevan ketika kita ingin melihat apakah interaksi antara faktor-faktor yang sedang diteliti memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel respon. Interaksi mengacu pada situasi di mana efek dari satu faktor tergantung pada level faktor lainnya. Studi kasus. Kami selaku mahasiswa Universitas Bina Sarana Informatika ingin melakukan penelitian penjualan parfum selama 4 minggu dengan 2 varian parfum perempuan yang terlaris dan 2 varian parfum laki-laki yang terlaris. Percobaan dilakukan dengan menggunakan 8 petak yang seragam dan penjualan dilakukan dengan 2 metode yaitu online dan offline. Berikut adalah masing-masing 4 varian parfum dengan 2 metode penjualan selama 4 minggu. Tercatat dalam tabel di bawah ini. Kemudian dengan taraf nyata 5%, ujilah hipotesis berikut ini. 1. Apakah terdapat perbedaan rata-rata selama 4 minggu penjualan? 2. Apakah terdapat perbedaan rata-rata penjualan dengan metode online dan offline? Dan yang ketiga, apakah terdapat interaksi antara target penjualan dari penjualan dengan menggunakan metode online dan offline? Selanjutnya, analisis. Barisnya 4, kolomnya 4, dan nilainya 2. Langkah yang pertama adalah menentukan formula hipotesis. Untuk hipotesis soal A, H0 sama dengan alfa 1 sama dengan alfa 2 sama dengan alfa 3 sama dengan alfa 4 sama dengan 0. Tidak ada perbedaan antara rata-rata penjualan berbagai 4 varian parfum terhadap penjualan parfum. Dan untuk H1-nya, sekurang-kurangnya AI tidak sama dengan 0. Ada perbedaan rata-rata penjualan dengan berbagai 4 varian parfum. Dan untuk hipotesis soal B, H0 sama dengan delta 1 sama dengan delta 2 sama dengan delta 3 sama dengan delta 4 sama dengan 0. Tidak ada perbedaan rata-rata antara penjualan parfum berdasarkan metode penjualan. Dan untuk H1 sekurang-kurangnya BI tidak sama dengan 0. Ada perbedaan antara rata-rata penjualan dengan menggunakan metode penjualan. Untuk hipotesis soal C, H0 sama dengan alfa beta 11 sama dengan alfa beta 12 sama dengan alfa beta 44. Tidak ada interaksi antara 4 varian parfum dan metode penjualan parfum terhadap penjualan parfum. Dan untuk H1 sekurang-kurangnya alfa beta IJ tidak sama dengan 0. Ada perbedaan interaksi antara target penjualan dengan metode penjualan. Langkah yang kedua adalah menentukan taraf nyata alfa dan F-tabel, yang dimana alfanya 5% atau 0,05. Yang pertama untuk baris rumusnya, V1 sama dengan baris dikurang 1, V2 sama dengan kolom dikali baris dikali nilai dikurang 1. Untuk baris V1 sama dengan 3, V2 sama dengan 4 dikali 4 dikali 1 sama dengan 16. Sehingga F0,05 itu 3,16 dan jika dilihat di F-tabel hasilnya 3,24. Yang kedua untuk kolom rumusnya V1 sama dengan kolom dikurang 1, V2 sama dengan kolom dikali baris dikali nilai dikurang 1. Untuk kolom V1 sama dengan 3, V2 sama dengan 4 dikali 4 dikali 1 sama dengan 16, sehingga F0,05 itu 3,16 dan jika dilihat di F-tabel hasilnya 3,24. Yang ketiga untuk interaksi rumusnya V1 sama dengan kolom dikurang 1 dikali baris dikurang 1, V2 sama dengan kolom dikali baris dikali nilai dikurang 1. Untuk interaksi V1 sama dengan 9, V2 sama dengan 4 dikali 4 dikali 1 sama dengan 16 sehingga F0,05
itu adalah 916 dan jika dilihat di F tabel hasilnya 2,54. Langkah yang ketiga yaitu statistik ujian digunakan. Yang A, H0 diterima jika F1 lebih kecil dari 3,24 dan H0 ditolak jika F1 lebih besar dari 3,24. Untuk yang B, H0 diterima jika F2 lebih kecil dari 3,24 dan H0 diterima jika F2 lebih besar dari 3,24. Dan untuk yang C, H0 diterima jika F3 lebih kecil dari 2,54 dan H0 ditolak jika F3 lebih besar dari 2,54. Baik, di sini ada tabel ANOVA dua arah, di mana kolom total di sebelah kanan diperoleh dari penjumlahan di setiap baris, yaitu 4 ditambah 12, ditambah 3, ditambah 9, ditambah 3, ditambah 10, ditambah 2, ditambah 7, yaitu hasilnya 50. Begitu juga untuk baris yang kedua. 2 ditambah 18, ditambah 6, ditambah 14, ditambah 4, ditambah 9, ditambah 2, ditambah 5, hasilnya 60. Untuk baris ketiga, yaitu 6 ditambah 16, ditambah 4, ditambah 8, ditambah 3, ditambah 3, ditambah 2, ditambah 6, yaitu hasilnya 48. Untuk baris keempat, yaitu 3 ditambah 13, ditambah 2, ditambah 10, ditambah 3, ditambah 8, ditambah 5, ditambah 6, yaitu hasilnya 50. Sedangkan untuk baris total di bawah merupakan penjumlahan dari data di setiap kolom, yaitu untuk kolom vanilla body, 4 ditambah 12, ditambah 2, ditambah 18, ditambah 6, ditambah 16, ditambah 3, ditambah 13, hasilnya yaitu 74. Untuk kolom bakarat, yaitu 3 ditambah 9, ditambah 6, ditambah 14, ditambah 4, ditambah 8, ditambah 2, ditambah 10, yaitu hasilnya 56. Untuk kolom Boskens yaitu 3 ditambah 10, ditambah 4, ditambah 9, ditambah 3, ditambah 3, ditambah 3, ditambah 8, yaitu hasilnya 43. Untuk kolom Silver Crate yaitu 2, ditambah 7, ditambah 2, ditambah 5, ditambah 2, ditambah 6, ditambah 5, ditambah 6, yaitu hasilnya 35. Dan total dari setiap kolom jika dijumlahkan yaitu 74 ditambah 56 ditambah 43 ditambah 35, yaitu hasilnya 208. Begitu juga untuk kolom yang di sebelah kanan, jika dijumlahkan yaitu 50 ditambah 60 ditambah 48 ditambah 50, yaitu hasilnya 208. Selanjutnya yaitu ada perhitungan. Di sini sudah ada rumus varians dalam bentuk ANOVA. Untuk mencari JKT atau jumlah kuadrat total, rumusnya yaitu X pangkat 2 IJC dikurang T pangkat 2 dibagi BKN. Untuk X pangkat 2 IJC-nya adalah data dari seluruh tabel, lalu dikuadratkan, dikurang T pangkat 2 itu adalah total dari data yang dijumlahkan. Sedangkan BKN itu baris dikali kolom dikali N. N-nya itu pengulangan. Sehingga sama dengan 4 pangkat 2 ditambah 12 pangkat 2 ditambah 2 pangkat 2, sampai data terakhirnya yaitu 6 pangkat 2 dikurang 208 pangkat 2 dibagi 32. Kemudian dilakukan perhitungan kayak biasa, yaitu 4 pangkat 2 ditambah 12 pangkat 2 ditambah 2 pangkat 2 sampai 6 pangkat 2, yaitu hasilnya 1944 dikurang 208 pangkat 2 dibagi 32, yaitu hasilnya 1352. Sehingga 1944 dikurang 1352, yaitu hasilnya 592. Kemudian untuk mencari JKB atau jumlah kuadrat baris, rumusnya yaitu TI pangkat 2 dibagi KN dikurang T pangkat 2 dibagi BKN. Di mana TI pangkat 2 itu adalah total penjumlahan data di setiap baris. Kemudian dilakukan perhitungan 50 pangkat 2 ditambah 60 pangkat 2 ditambah 48 pangkat 2 ditambah 50 pangkat 2 dibagi 8 dikurang 208 pangkat 2 dibagi 32. Kemudian dilakukan perhitungan 50 pangkat 2 ditambah 60 pangkat 2 ditambah 48 pangkat 2 ditambah 50 pangkat 2, yaitu hasilnya 1363. Lalu dikurang 208 pangkat 2 dibagi 32, hasilnya 1352. Yaitu jika yang ditotalkan 1363 dikurang 1352, yaitu hasilnya 11. Selanjutnya mencari JKK atau jumlah kuadrat kolom, yaitu rumusnya TI pangkat 2 dibagi BN dikurang T pangkat 2 dibagi BKN. Sehingga dilakukan perhitungan 74 pangkat 2 ditambah 56 pangkat 2 ditambah 43 pangkat 2 ditambah 35 pangkat 2 dibagi 8 dikurang 208 pangkat 2 dibagi 32. Yaitu hasilnya 1460,75 dikurang 1352. Sama dengan 108,75. Jika dibulatkan, yaitu hasilnya 108,8.
Selanjutnya, mencari JKI atau jumlah kuadrat interaksi. Rumusnya yaitu TIJ pangkat 2 dibagi N dikurang TI pangkat 2 dibagi KN dikurang TI pangkat 2 dikurang BN, lalu ditambah T pangkat 2 dibagi BKN. Jika diperhitungkan yaitu 16 pangkat 2 ditambah 20 pangkat 2 ditambah 22 pangkat 2 hingga angka terakhir yaitu 11 pangkat 2 dibagi 2 yaitu hasilnya 1519 dikurang 50 pangkat 2 ditambah 60 pangkat 2 ditambah 48 pangkat 2 ditambah 50 pangkat 2 dibagi 8 yaitu hasilnya 1363, lalu dikurang 74 pangkat 2 ditambah 56 pangkat 2 ditambah 43 pangkat 2 ditambah 35 pangkat 2 dibagi 8 yaitu hasilnya 1460,75, lalu ditambah 208 pangkat 2 ditambah 32 hasilnya 1352. Jika ditotalkan yaitu hasilnya 47,25. Selanjutnya mencari JKE. Rumusnya yaitu JKT dikurang JKB dikurang JKK dikurang JKI. Jika diperhitungkan yaitu 592 dikurang 11 dikurang 108,8 dikurang 47,25 yaitu hasilnya 424,95. Di sini ada tabel hasil perhitungan, ada rata-rata garis, jumlah kuadratnya itu 11, untuk derajat bebasnya itu 4, rata-rata kuadratnya itu 3,7, dan untuk F1-nya itu 0,14. Sedangkan untuk rata-rata kolam, jumlah kuadratnya ada 108,8, derajat bebasnya 3, rata-rata kuadratnya 36,3, dan untuk F2-nya yaitu 1,37. Untuk interaksi, jumlah kuadratnya yaitu 47,25, derajat bebasnya 9, rata-rata kuadratnya itu 5,25, dan F3-nya itu 1,78. Di sini untuk errornya yaitu jumlah kuadratnya 424,95. Derajat bebasnya yaitu 16, rata-rata kuadratnya 26,6. Jika ditotalkan yaitu untuk jumlah kuadratnya 11 ditambah 108,8 ditambah 47,25 yaitu hasilnya 592. Dan untuk derajat bebasnya yaitu 4 kali 4 dikali 2 lalu dikurang 1 yaitu hasilnya 31. Baik, selanjutnya di sini ada kurva baris. Bisa dilihat untuk F-nya nolnya itu 0,14, sedangkan HA-nya itu 3,24. Jadi untuk rata-rata pada baris tidak ada pengaruh terhadap penjualan 4 varian parfum. Hal ini terlihat karena F-nya untuk baris lebih kecil dari F-tabel. Untuk kurva kolomnya, untuk H0-nya yaitu 1,67, dan untuk HA-nya yaitu 3,24. Jadi rata-rata pada kolam tidak ada pengaruh terhadap metode penjualan parfum. Hal ini terlihat karena F itu untuk kolam lebih kecil dari F-tabel. Untuk kurva interaksi, bisa dilihat untuk H0-nya itu 1,78 dan untuk HA-nya itu 2,54. Jadi untuk rata-rata pada interaksi tidak ada pengaruh terhadap target penjualan. Hal ini terlihat karena F hitung untuk kolam lebih kecil dari F-tabel. Kesimpulan, karena F1-nya itu atau F hitungnya lebih sama dengan 0,14, lebih kecil dari F-tabel itu 3,24, maka H0 diterima. Jadi tidak ada perbedaan antara rata-rata penjualan berbagai varian parfum terhadap penjualan parfum. Dan untuk F2 sama dengan 1,137 lebih kecil dari F-tabel yaitu 3,24, maka H0-nya juga diterima. Jadi tidak ada perbedaan antara rata-rata penjualan dengan menggunakan metode penjualan. Untuk F3-nya yaitu 1,78 lebih kecil dari F-tabel yaitu 2,54. Maka H0-nya juga diterima. Jadi tidak ada interaksi antara target penjualan dengan metode penjualan. Saran, perusahaan Solia Parfum disarankan untuk terus melakukan analisis varians untuk memahami perbedaan signifikan dalam penjualan antara metode online dan offline serta jenis parfum yang berbeda. Gunakan wawasan yang diperoleh dari analisis varians untuk mengembangkan produk dan layanan baru yang sesuai dengan keinginan konsumen. Dengan memahami preferensi pasar, perusahaan dapat menciptakan produk yang lebih menarik dan meningkatkan kepuasan pelanggan. Sekian presentasi yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.